Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahtanaya Jeningtyas dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Judul yang kita akan jelaskan yaitu keterlekatan dalam ekonomi. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian keterlekatan dalam ekonomi. Nah, keterlekatan dalam ekonomi ini merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. Tidak terbatas pada tindakan aktor secara individual, tetapi menyangkut tindakan perilaku ekonomi yang lebih luas dalam jaringan hubungan sosial. Itu adalah pengertian menurut Granovetter tahun 1985. Dan yang kedua, menurut I.G. dalam pembentukan harga dan penataan proses kelembagaan dalam masyarakat yang harus berpijak pada seluruh kepentingan masyarakat. Itu pengertian keterlekatan menurut I.G. Dan selanjutnya, konsep keterlekatan menurut Polanyi ada dua, yaitu masyarakat praindustri dan masyarakat industri modern. Yang pertama, masyarakat praindustri. Artinya, tatanan ekonomi pada masyarakat proindustri melekat dalam institut-institut sosial, politik, dan agama, dan diatur oleh resiprositas dan redistribusi. Artinya, mekanisme pasar tidak boleh mendominasi kehidupan ekonomi. Dan yang kedua, yaitu masyarakat industri modern, dan artinya pasar yang menetapkan harga. Dengan kata lain, bahwa tindakan ekonomi tidak harus melekat pada masyarakat dan manusia berperilaku dalam suatu cara tertentu untuk mencapai perolehan keuntungan yang maksimum. Dan yang saya jelaskan selanjutnya yaitu tipe keterlekatan ekonomi ada tiga, yaitu yang pertama, resiprositas, dan artinya yaitu menunjukkan pada gerakan di antara kelompok-kelompok simetris yang saling berhubungan atau hubungan timbal balik. Nah, sebagai contohnya yaitu kegiatan panen padi pada masyarakat. Yang tipe yang kedua yaitu redistribusi. Artinya merupakan gerakan apropriasi yang bergerak ke arah pusat, kemudian dari pusat didistribusikan kembali ke daerah. Sebagai contoh, pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah secara tidak langsung juga akan dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Dan tipe keterlekatan ekonomi yang ketiga yaitu pertukaran, yang artinya merupakan proses ekonomi yang berlangsung antara tangan-tangan di bawah sistem pasar. Mekanisme pasar diatur oleh pasar itu sendiri atau permintaan dan penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Intan Purwaningsi akan menjelaskan tentang keterlekatan relasional, keterlekatan struktural. Terjadi hubungan interpersonal antara penjual dan pembeli yang melibatkan aspek sosial, budaya, agama, dan politik. Terkadang hubungan rasional diperlukan untuk memastikan informasi, memahami, membandingkan cara makan seseorang di rumah dan di tempat umum. Keterlekatan dalam jaringan yang lebih luas berdasarkan pada konsep struktural sosial, memahami hubungan antara pemilik toko, karyawan, dan pembeli. Di dalam masyarakat bisa diterapkan dalam budaya nyambung di mana besaran nyumbang disesuaikan dengan strata sosial. Terus keterlekatan lemah kuat melibatkan sedikit interaksi atau hubungan sosial, melibatkan intensitas hubungan sosial yang tinggi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firman bin Sarfian akan menjelaskan tentang dikotomi over and under socialized. Over socialized adalah tindakan ekonomi yang dituntun oleh aturan berupa nilai dan norma yang internalisasi. Semua perilaku ekonomi seperti memilih pekerjaan, tundukan dan patuh terhadap segala sesuatu yang diinternalisasi dalam kehidupan sosial seperti nilai, norma, adat, kebiasaan, dan tata kelakuan. Under socialized adalah tindakan yang rasional dan beridentitas pada pencapaian keuntungan individual. Kepentingan individu di atas segalanya. Tidak ada ruang bagi pengaruh budaya, agama, dan struktur sosial terhadap tindakan ekonomi. Setiap tindakan ekonomi merupakan refleksi suatu pencapaian peroleh keuntungan pribadi. Kritik Granovetter and Swedberg adalah menegaskan bahwa tindakan ekonomi dalam masyarakat industri juga melekat sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat pra-industri dengan tingkat dan level yang berbeda. Misalnya, dalam rekrutmen karyawan baru dalam sebuah lembaga perbankan memperlihatkan referensi dari seorang pejabat tertentu, sedangkan persyaratan lainnya hanya sebagai penimbangan dan pelengkap persyaratan lamaran. Ini adalah sebuah contoh keterlekatan pada masyarakat maju. Semakin kuat tingkat keterlekatan yang memberikan referensi, semakin besar kemungkinan diterima. Ya, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.